Ini cerita lanjutan dari kisah Robi kemarin sama pacarnya, 2 orang, Lisa sama Friska. Sebelum gue mulai dan gue akan bercerita di versi Robi, boleh gue minta like, comment, and subscribe. Gue ini sebenarnya gak mau ngasih tahu semuanya isi pesan dari Friska ke gue, karena orangnya toh juga udah meninggal. Isi pesannya juga menyedihkan buat gue, tapi gue agak menyesal kemarin kenapa gue gak balas. Kalian pasti tahu kenapa gue rada menyesal, karena hati gue seakan-akan udah mati buat dia, karena dia udah nyelingkuhin gue. Makanya gue udah gak mau balas pesan dia lagi kemarin. Walaupun dia adalah salah satu cewek yang menyenangkan yang gue kenal, bisa bikin gue seneng dalam beberapa bulan dengan hal-hal yang banyak gue kagetin dari dia. Gue kan awal tahu nih anak pendiam, gak banyak ngomong, gak banyak tingkah. Ternyata dia asik loh kalau sama orang bisa deket sama dia. Orangnya benar-benar penyayang, ngerti dengan keadaan gue, dan bisa bikin gue mau nurutin keinginan dia tanpa dia harus ngomong. Gue juga rada kaget sih, ada cewek yang bisa bikin gue mau ngelakuin itu. Dia bisa bikin gue ngerti apa yang dia mau. Itu sih langka juga tuh cewek. Makanya gue agak sedikit menyesal kenapa gue gak balas pesan dia saat itu. Gue akan langsung ngomong aja isi pesannya. Gue gak akan bacain semua, tapi ini hanya perasaan Friska yang bisa gue tangkep dari pesan yang dia udah ketik buat gue. Di pesan itu Friska benar-benar menyesal akan perbuatan yang dia udah lakuin ke gue. Atas perbuatannya itu dia benar-benar minta maaf. Dia juga gak bisa ngendaliin perasaannya yang baru aja keluar dari lingkungannya yang dulu, dan menemukan lingkungan baru yang benar-benar bikin dia kaget. Ternyata di sini banyak orang yang bisa nerima dia, banyak orang yang welcome, penasaran pastinya sama dia. Cewek imut kayak dia tuh pasti banyak yang suka dan banyak kasih perhatian, dan peluang buat Friska itu bisa berkembang. Makanya Friska itu banyak dikasih kesempatan buat orang-orang buat bisa makin maju lah di tempat barunya ini, entah dari pekerjaannya, ditawarin banyak peluang bisnis dan teman-teman baru. Dia bisa nyalurin hobi-hobinya yang selama ini dia pendam
yang gak bisa dia ungkapin sama orang-orang yang di rumah. Yang gue tahu selama gue pacaran sama dia di sini lebih ngerasa bebas. Dia lebih bisa mengekspresikan dirinya. Dia merasa lebih bahagia. Dan gue sangat mendukung akan hal itu. Gue senang banget ketika pacar gue itu bisa berkembang. Bisa menunjukkan kebaikan, kemajuan dalam dirinya. Dalam hal-hal yang positif. Gue juga gak akan segan-segan buat ngajarin, mandu dia kalau dia mau, kasih tahu mana yang buruk ke mana yang salah. Cuma satu yang gue gak suka, dia memasukkan orang lain ke hubungan kami. Dia bilang perselingkuhan itu seharusnya gak boleh ada, karena dia udah mendapatkan orang yang baik bersama dia, yang mau menerima kekurangan dan kelebihannya. Dia bilang di sana kalau dia tuh rada-rada tidak sadar dengan kondisinya, dengan apa yang dia miliki saat itu. Ya dia punya gue, tapi dia malah mencoba mencari hal yang lebih, karena sangat banyak iming-iming di lingkungannya sekarang. Dia hanya gak siap sama lingkungan barunya. Dia mencoba beradaptasi, tapi dengan itu dia mengorbankan gue. Gue gak mau bernegatif ria soal kenapa dia meninggal itu karena dia sakit hati. Gue putusin enggak. Gue juga gak nangkep hal itu dari pesannya. Gue cuma nangkep kalau dia tuh nyesal udah ngelakuin itu. Gue berharap bukan karena itu dia meninggal. Tapi yang bisa gue ambil kesimpulan adalah seharusnya gue bisa lebih sabar ngadepin orang kayak Friska yang baru aja keluar dari zona yang selama ini ngekang dia. Cuman gue nya aja yang terlalu over saat itu, karena gue juga sering diselingkuhin, makanya gue rada-rada trauma lah. Ketika gue disakitin udah, gue udah gak peduli, gue akan langsung cabut. Gak ada AIUEO, apalagi kalau udah kegap gue. Gak ada kata maaf lagi, gue harus mengakhiri. Dari kejadian ini kalian bisa ambil pelajaran masing-masing. Apapun bentuk perselingkuhan, apapun alasannya, gue merasa harus membenarkan tindakan gue dengan meninggalkannya. Gue juga memang harus membenarkan tindakan gue untuk tidak peduli dengan isi pesannya. Kalau memang karena perselingkuhan itu dia menyesal dan meninggal karena rasa bersalahnya, ya perselingkuhan itu memang tidak seharusnya ada. Nggak perlu ada, nggak boleh ada, dan jangan pernah ada lagi di hubungan gue yang akan datang, ataupun hubungan kalian yang dengar sekarang. Gue berharap kita bisa hidup lebih tenang. Jadilah orang yang anti selingkuh, anti mendua. Jadilah orang yang baik, karena orang yang baik juga akan bersama dengan orang yang baik. Jika lo suka selingkuh, ya tinggal tunggu karma aja akan menjemput lo. Kalau lo gak bisa nemuin orang baik, orang setia, maka jadilah salah satu orang setia itu. Walaupun gak ada jaminan ketika lo setia lo juga akan mendapatkan orang setia, tapi seenggaknya kita bisa bikin indah dunia dengan memperbanyak manusia-manusia yang setia. Jangan ngotorin hidup kita. Oke, mungkin itu aja dari gue. Bye bye.